fragmen-fragmen DNA tertentu itu lalu di situ membawa informasi-informasi tertentu, informasi yang akan diwariskan, lalu yang kita sebut sebagai gen ya. Jadi di kromosom itu susunannya apa ya? Susunannya adalah DNA ya. DNA itu pengkode ya, dia membawa kode informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya ya. Oke, DNA kepanjangannya deoksiribonukleik acid ya, acid atau asid ini ya. Dan juga temennya namanya RNA, ribonukleik acid ya. Sering kalau di bahasa Indonesia kan namanya menjadi ADN dan ARN ya, ADN dan juga ARN. Tapi jarang ketika dulu Pak Jimmy kuliah di kampus pun lebih menyarankan untuk menggunakan istilah DNA dan RNA karena kita lebih terbiasa dan lebih mudah menyebutnya dibanding menyebut terjemahannya ke bahasa Indonesia ADN atau ARN ya. Oke, apa itu DNA dan apa itu RNA? Ini peta konsepnya ya, teman-teman. Di dalam sel, eee, kemarin sudah dijelaskan juga, DNA itu ditemukan di mana? Di nukleus ya. Di dalam nukleus itu ada DNA. DNA itu tersusun membentuk struktur benang-benang kromatin ya, benang-benang kromatin, lalu nanti pada tahapan pembelahan sel terjadi pemadatan membentuk kromatid, lalu kromatid ini akan bergabung dengan kromatid kembarannya lalu membentuk yang namanya kromosom. Lalu, mari kita lihat DNA itu apa sih? Disebut nukleoprotein karena memang dia terdiri dari protein-protein ya. Lalu susunan DNA itu asam nukleat. Asam nukleatnya itu ada DNA dan juga RNA, ya. Ada DNA dan juga ada RNA. Lalu, DNA dan RNA ini nanti tersusun atas apa sih? Tersusun atas nukleotida, ya. Ada nukleotida yang menjadi penyusun dari RNA dan juga DNA. Lalu ini ada nukleosida juga ya, nanti kita lihat apa perbedaan nukleotida dan nukleosida. Kalau nukleotida itu dia terdiri dari 3 gugus, eee, apa, 3 gugus molekul ya, molekul penyusun nukleotida itu ada basa nitrogen, bentar saya pakai lasernya dulu ya. Ada basa nitrogen, ada asam fosfat dan juga ada yang namanya gula pentosa, itu kalau nukleotida. Sedangkan kalau nukleosida dia itu hanya ada 2 gugus penyusun nukleosidanya yaitu terdiri dari basa nitrogen dan juga gula pentosa. Jadi DNA itu sebenarnya dia tersusun atas apa sih? DNA itu isinya apa? DNA dan RNA itu isinya ini, isinya adalah asam fosfat, ada basa nitrogen dan juga ada yang namanya gula pentosa. Nah, basa nitrogen ini ada 2 golongan basa nitrogen yang terdapat pada DNA dan RNA yaitu golongan purin itu ada adenin dan guanin, lalu ada dari golongan pirimidin, itu ada timin di DNA, urasil di RNA, nanti kita akan lihat ya. Timin dan urasil itu sebenarnya sama ya, kalau di DNA namanya timin, di RNA namanya urasil, lalu ada sitosin. Lalu gula pentosanya, dia ada gugus gula, memiliki 5 atom karbon. Di RNA itu dia jenis gula ribosa, sedangkan di DNA dia jenis gulanya deoksiribosa. Ini secara konsep ya, ini teman-teman perlu perlu ya kalau bilang diingat ya harus diingat betul ya, karena ini konsepnya lalu nanti tinggal dijelasin apa sih dari bagian-bagiannya ini. Oke, tujuannya ya, targetnya adalah teman-teman itu memahami struktur DNA. Tadi ya, DNA ataupun RNA itu terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu ada gula, basa nitrogen, dan juga fosfat. Begitupun RNA, ada gula, basa nitrogen, dan juga fosfat. Lalu perbedaannya apa? Antara 3 gugus molekul penyusun DNA dan RNA. Lalu perbedaan DNA dan RNA, ada nukleosida dan nukleotida, dan juga nanti kita akan membahas tentang replikasi DNA. Jadi teman-teman sampai memahami 4 poin ini ya. Oke, mari kita lihat struktur dari DNA dan RNA. Tadi
sudah disebutkan di awal bahwa DNA dan RNA itu mereka tersusun atas 3 gugus molekul ya, yaitu gula, jenis gulanya gula pentosa, lalu ada, basa nitrogen dan juga ada fosfat. Ini perbedaannya. Bagian kiri ini adalah gula yang menyusun atau yang terdapat pada DNA. Jenis gulanya, gula pentosa, golongan ini dia disebut deoksiribosa. Kenapa disebut deoksiribosa? Karena pada atom C nomor 2 yang ini itu dia kehilangan eh, kehilangan oksigen ya, kehilangan oksigen. Sehingga disebut gulanya gula deoksiribosa. Itu yang gambar kiri ini ya. Sedangkan pada RNA dia jenis gulanya gula ribosa. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Eh, Deoksiribosa itu dia kehilangan satu molekul oksigen di atom C nomor 2. Sedangkan di ribosa di atom C nomor 2-nya itu hidrogennya dia berikatan dengan oksigen. Jadi dia yang tidak kehilangan eh, oksigen ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau secara secara apa ya? Secara umum disebut ya struktur gula pentosa pada DNA itu jenisnya deoksiribosa, sedangkan pada RNA jenis gulanya itu ribosa. Itu aja ya. Lalu kekhasan di sini adalah eh, gula deoksiribosa maupun ribosa mereka itu memiliki 5 atom karbon. 5 atom karbon ya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan C yang kelima yang di sini ya. Nomor 5 ini, bukan di bagian ujung sini. Di bagian ujung sini tidak ada atom C-nya. C yang kelima di sini. Ini teman-teman harus hafal ini ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan uh, di bagian mana dia mengikat fosfat, lalu di bagian mana itu dia mengikat basa nitrogen. Jadi ini diingat bentuknya seperti ini, lalu atom C nomor 1 di bagian sebelah kanan ini ya. Ini atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sama ya, di DNA dan juga di RNA. Lalu ini dia, gugus molekul yang lain, yang kedua yang menyusun DNA dan RNA dari jenis purin dan pirimidin. Perbedaan purin dan pirimidin, kalau jenis pirimidin ini mereka hanya terdapat satu cincin ya, satu cincin ini. Ini jenis pirimidin ini dia hanya terdapat satu cincin. Sedangkan pada basa nitrogen golongan purin itu ada dua cincin. Jadi struktur kimianya seperti ini ya. Jadi di pirimidin itu ada urasil timin, ada urasil timin ya. Urasil itu di RNA, timin itu di DNA, ada urasil timin dan sitosin ya. Beberapa buku itu menggunakan huruf C. Jadi kamu jangan jangan keliru ketika kok ada menggunakan huruf S dan huruf C itu sama, sitosin atau citosin itu sama. Jadi uh, kalau dilihat di sini apa perbedaan urasil dan timin? Urasil ini terdapat pada RNA, sedangkan pada DNA itu timin dan sitosin. Fungsinya sama. Lalu di bagian purin itu ada adenin dan juga ada guanin. Ya. Biasa lalu ketika berpasangan, ketika membentuk DNA ataupun nanti di RNA, pasangannya itu adenin itu selalu berpasangan dengan timin, lalu sitosin itu selalu berpasangan dengan guanin. Ya, jadi teman-teman ini harus diingat betul ya. Pasangan-pasangan basa nitrogen ketika membentuk rantai DNA maupun nanti membentuk ketika pengkodian sintesis protein, adenin itu selalu berpasangan dengan timin pada DNA. Kalau pada RNA, adenin itu akan berpasangan dengan urasil. Itu ya. Jadi AT atau AU. Lalu kalau pada eh, apa sitosin itu berpasangan dengan guanin. Itu eh, template-nya ya, nggak berubah. Jadi itu harus dihafal. Lalu yang berikut
Yang satu ini ya, gugus fosfat ya, ini gugus fosfatnya. Jadi DNA dan RNA adalah satu polimer, sedangkan monomer-monomer mereka adalah nukleotida ya. Ya, eee, jadi kalau dilihat susunan DNA secara struktural itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Dia ada gugus gula, lalu ada basa nitrogen, lalu ada gugus fosfat ya. Jadi satu DNA itu ada apa sih? Kalau digambarkan strukturnya ini, satu DNA itu ini ya. Dia terdiri dari 3 gugus yaitu gugus fosfat, lalu ada gula deoksiribosa ataupun gula ribosa dan juga ada basa nitrogen. Ini ya. Lalu nanti eh, DNA satu dengan DNA yang lain itu akan dihubungkan ya, akan dihubungkan oleh garis-garis ini. Ini nanti eh, fosfat yang satu nanti dia akan berikatan dengan berikatan pada gula pada DNA yang lainnya ya, pada DNA yang lainnya ini nanti. Coba kita lihat PPT selanjutnya. Oke, untuk urutan pasangannya mungkin nanti ada penjelasan selanjutnya ya Pak. Yang pasti teman-teman harus ingat dan pahami bahwa satu DNA itu ada 3 gugus seperti ini. Ini saya ulangi terus-menerus ya. Ada gugus fosfat, lalu ada gula, lalu ada basa nitrogen. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Untuk bagian gula, kalau bagian gula ini ya, saya perbesar. Di bagian kanan yang ini gula itu kan memiliki 5 atom karbon ya. Atom karbon nomor 1 di bagian kanan. Lalu yang sini ya, sudut ini. Apakah ini tangannya kelihatan nggak? Yang saya tunjuk ini, salah satu. Apakah kelihatan ada bentuk tangan di slide-mu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, thank you. Jadi ini ya, jadi ini atom karbon nomor 1 di sini, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4, lalu nomor 5-nya yang di sini. Ya, nomor 5-nya yang di sini. Maka kalau kita lihat, bagaimana DNA itu bisa terhubung satu sama lain ya antara gugus-gugus penyusun DNA. Ini gugus fosfat dan juga basa nitrogen itu mereka akan ya mereka punya ikatan-ikatan ya, ada namanya ikatan hidrogen, nanti ada ikatan glikosida, ada ikatan fosfodiester ya. Basa nitrogen itu dia akan terikat dengan gula pada atom C nomor satu ya, atom C nomor satu. Lalu fosfat, fosfat itu dia akan berikatan dengan gula di atom C nomor 5, di atom C nomor 5. Lalu ketika DNA satu dengan DNA yang lain itu akan terangkai, maka gula pada DNA yang lain, ini ya, ini kan ini fosfat, oh bukan gula pada DNA yang lain, fosfat pada DNA yang lain, ini fosfat pada DNA yang kedua ya, kalau kita lihat ya, kalau misalnya ini urutan nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, maka bagaimana untuk merangkai DNA satu dengan DNA yang lain? Fosfat pada DNA yang lain itu akan terikat dengan eh, atom C nomor 3 pada gula DNA yang lainnya ya. Jadi kamu mungkin pernah membaca di DNA urutan DNA atau RNA lalu ada tulisan 5 aksen dan 3 aksen. Nah, ini memberikan keterangan itu. 5 aksen dan 3 aksen itu mau menerangkan 5 aksen itu gula atau DNA yang ujungnya itu ada fosfat yang berikatan pada atom karbon nomor 5. Sedangkan satu ujungnya itu 3 aksen ya. Ujung satunya itu karena berikatan dengan fosfat dengan fosfat DNA yang lain pada atom C nomor 3 ya. Pada atom C nomor 3 sehingga ada istilah 5 aksen dan 3 aksen. Jadi nanti biar teman-teman itu nggak keliru ya. Apa artinya 5 aksen 3 aksen ya? Apa artinya 5 aksen 3 aksen itu? Oke, selanjutnya. Ya ini sebenarnya menerangkan tentang apa perbedaan nukleotida dan nukleosida ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Nukleotida itu dia memiliki 3 gugus ya. Ini ya, sini ya.
Jadi nukleotida disebut nukleotida itu karena dia tersusun atas 3 gugus, yaitu ada gula, bisa gula pentosa, bisa gula deoksiribosa, ada basa nitrogen dan juga ada fosfat. Sedangkan yang disebut nukleosida dia hanya terdiri dari 2 gugus, yaitu gula dan juga basa nitrogen. Ya. Jadi kalau mau melihat di gambar ini, mana sih yang disebut dengan nukleotida dan mana yang disebut dengan nukleosida? Ini nukleotida ya. Ini juga disebut nukleotida karena apa? Dia tersusun atas tiga gugus ya. Ada basa nitrogennya di sini, ada gula, lalu ada fosfat. Oke ya, ini ada fosfat. Lalu sedangkan kalau dia disebut nukleosida, jika dia hanya ada gula, hanya ada ikatan gula dengan basa nitrogennya. Tidak terikat dengan fosfat. Maka dia itu disebut nukleosida. Kalau dia lengkap ada ada fosfat, ada basa nitrogen, ada gulanya, maka dia disebut nukleotida. Ya, ini dia. Pasangan-pasangannya, pasangan nitrogen pada asam nukleat itu saling basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin dan dihubungkan dengan ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Ini ya, uh, adenin itu selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ini bisa timin yang pertama, lalu adenin yang berikutnya. Pokoknya intinya mau dibolak-balikan seperti apa, tetap pasangannya yang cocok dan tidak bisa berpindah ke lain hati, yaitu adenin selalu dengan timin, sitosin selalu dengan guanin. Atau timin selalu berpasangan dengan adenin di DNA ya, atau sebaliknya sitosin itu selalu berpasangan dengan guanin. Jadi pasangan ini tidak berubah. Pada RNA, timin itu lalu menjadi urasil ya. Timin itu disebut urasil. Itu pada RNA. Perbedaannya cuma itu. Sedangkan pasangannya ya tetap sama. Urasil ini kan pengganti timin di RNA, tetap pasangannya adalah adenin. Lalu pasangan-pasangan basa nitrogen ini mereka akan diikat oleh yang namanya ikatan hidrogen. Jadi ketika rantai DNA itu terbentuk, membentuk rantai entah rantai ganda ya, rantai ganda atau rantai tunggal RNA lalu nanti dikode, tetap mereka berpasangan seperti ini, pasangannya patronnya seperti ini, nggak berpindah-pindah dan mereka itu diikat oleh ikatan hidrogennya. Ini ya. Ini ikatan hidrogen yang memasangkan antara basa nitrogen, purin, dan pirimidin ya. Adenin selalu berpasangan dengan timin, atau timin selalu berpasangan dengan adenin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin, atau sitosin selalu berpasangan dengan guanin, itu pada DNA. Sedangkan pada RNA yang berubah itu hanya timin menjadi urasil. Pasangannya sama. Oke. Lalu mari teman-teman memperhatikan ini ya. Ya, ini ada beberapa ikatan yang terdapat pada rantai DNA ya. Ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini fosfat ketika dia berikatan pada gula nomor 5 ya, pada atom C nomor 5 pada gula deoksiribosa ataupun pada gula ribosa, itu ikatannya disebut ikatan fosfodiester. Fosfodiester. Sedangkan yang ikatan antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen yang lain, ikatannya disebut ikatan hidrogen. Oke, bentar, di tempat saya kok ngelik. Ya, ini dia. Teman-teman, tempat penyimpanan informasi genetik ya. Teman-teman, ini kalau divisualisasi, kalau dilihat kan ini kok kayak gini. Kalau dilihat ini rantai DNA itu kan dia rantai ganda. Rantai ganda yang dimana dia sudah tersusun ya, terhubung
DNA satu dengan DNA yang lain itu terhubung satu sama lain lalu membentuk rantai tertentu. Lalu rantai yang satu itu dia memiliki rantai pasangannya. Kalau dibuat seperti anak tangga ya maka mereka bersebelahan seperti ini ya. Lalu dihubungkan lalu terlihat seperti anak tangga. Oke. Lalu anak tangga ini rantai DNA itu dia tidak lurus-lurus saja seperti ini, tapi dia terpilin ke kanan. Jadi semacam memutar ke kanan sehingga sering juga disebut rantai DNA itu dia double helix. Kenapa disebut double? Karena dia ada dua rantai yang berpasangan, dipasangkan melalui apa tadi ya? Ikatan hidrogen. Basa nitrogennya itu akan terikat satu sama lain melalui ikatan hidrogen ya. Melalui ikatan hidrogen lalu dia bentuknya itu terpilin ya. Lalu tadi ada 5 aksen dan ada 3 aksen. 5 aksen dan 3 aksen ini dia misalnya kalau kita garis ini ya. Kalau di sini dia 5 aksen, kalau ujung satunya 5 aksen seperti ini pada satu rantai DNA ini, kalau ujung satunya 5 aksen berarti di bagian bawahnya ini 3 aksen. Di bagian bawahnya ini 3 aksen. Lalu ketika seperti ini, maka di seberangnya, rantai di seberangnya, rantai DNA di seberangnya, ini dia tidak mulai dari 5 aksen, tapi dia mulai dari 3 aksen. Dia mulai dari 3 aksen, lalu di sini ada 5 aksen. Kok bisa seperti itu, Pak? Dia ada 5 aksen dan 3 aksen. Nah, saya akan tunjukkan uh, video biar teman-teman mungkin lebih mudah memahami ya. Jadi ujung 5 aksen itu karena di ujungnya itu ada gugus fosfat yang berikatan di rantai gula yang nomor 5 ya. Sedangkan ujung 3 aksen itu diakhiri oleh gugus hidroksil OH ya. Gugus hidroksil OH di rantai nomor 3 ya. Di rantai nomor 3. Rantai nomor 3 itu juga sering lalu dipakai untuk berikatan dengan fosfat yang berasal dari DNA yang lain. Oke, saya coba mudah-mudahan YouTube-nya bisa ya. Oke, ini ya teman-teman. Ini begitu pula nih, ini kan nomor satu, ini basa nitrogen. Ini nomor satu basa. Oke, kalau mau dilihat dari sini ya teman-teman, dari ini nanti saya kasih linknya biar teman-teman bisa bisa melihat videonya. Jadi kalau di visualisasi seperti ini ya. Jadi satu DNA itu ada fosfat, ada gula dan ada basa nitrogennya ya. Lalu dia akan secara struktur kimia digambarkan seperti ini. Lalu kalau melihat DNA itu dia tersusun seperti apa sih? Seperti ini. Ya. Fosfat ini dia berikatan di karbon nomor 5 sehingga di sini disebut 5 aksen. Ya, disebut 5 aksen di sini ya. Lalu di bagian bawahnya, rantai paling bawah, ini kan rantai paling bawah ini kan dia tidak terikat dengan apapun ya, kecuali nanti ketika dihubungkan dengan DNA yang lain, maka nanti fosfat pada DNA yang lain itu berikatan pada atom karbon nomor 3 ya. Coba kalian perhatikan, mudah-mudahan mouse-nya kelihatan. Jadi kita lihat yang satu garis kiri ini aja dulu ya, satu garis yang kiri. Jadi di ujung ini yang disebut 5 aksen, sedangkan ujung bawahnya ini disebut 3 aksen. Karena apa? Ya di bagian bawah ini kan atom karbon nomor 3 ya. Atom karbon nomor 3. Ini ada apa? Ikatan OH-nya di sini ya, atom karbon nomor 3. Lalu di seberangnya juga sama. Di seberangnya ini yang terdapat di paling ujung itu atom karbon nomor 3. Sedangkan di paling bawahnya itu atom karbon nomor 5. Sehingga kalau melihat rantai DNA di ujungnya itu yang segaris ya, yang satu rantai. Di ujungnya itu 5 aksen berarti di bagian ujung yang paling bawahnya itu 3 aksen. Sebaliknya kalau di atasnya 3 aksen berarti di ujung satunya itu 5 aksen. Lalu ketika ini di seberangnya seperti apa? Kalau di atas ini dia 5 aksen, berarti di seberangnya dia mulai dari 3 aksen. Lalu di bagian bawahnya 5 aksen. Apa yang membuat ini kok dia menjadi terbalik-balik seperti ini? 5 aksen kok 3 aksen gitu ya. Wah, ini kok
Hmm. Hmm. Ah. Oh. Nonton iklan dulu ya. Oke. Atas gula pentosa, kemudian gugus fosfat, dan kan timin Saya dengan skip. adenin. Seperti itu Teman-teman silakan pasangan-pasangannya. cermati Kemarin kita udah belajar di penjelasan video ini. pertama. Nah, karena kemudian di sininya haruslah basa nitrogen, maka nggak mungkin di sini basa nitrogennya berikatan dengan nomor 4. Dia harus nomor satu. Karena berikatan dengan nomor satu, maka posisi gula pentosa yang ada di seberangnya itu posisinya tidak seperti ini, tapi melainkan harus seperti ini, terbalik seperti ini. Oke, jadi teman-teman ini ya. Ini kan satu DNA ya. Satu DNA ini ada gugus fosfat, ada gula dan juga ada basa nitrogen. Fosfat itu berikatan pada karbon nomor 5, sedangkan basa nitrogen itu terikat di atom nomor satu. Ketika dia membentuk rantai ganda berarti kan DNA satu dengan DNA yang lain itu akan dihubungkan. Dia dihubungkan oleh apa? Oleh basa nitrogen ini ya. Basa nitrogen ini kan berikatan di atom karbon nomor satu. Maka di pasangannya juga dia harus juga berikatan dengan atom karbon nomor satu. Kalau seperti ini ya, nah, kalau ini pasangannya yang di seberangnya, dia nggak dibalik, maka ini kan ini satu, di sini kan jadi empat, maka apa tidak sesuai, tidak akan cocok untuk berikatan sehingga gula ataupun rantai DNA yang akan menjadi pasangannya di seberangnya itu dia tersusun terbalik. Ya, coba kamu dengarkan lagi. Gula pentosa yang ada di seberangnya itu posisinya tidak seperti ini, tapi melainkan harus seperti ini, terbalik seperti ini. Sehingga kemudian nanti yang nomor satu, C nomor satu gula pentosa yang ini, itu nanti akan berikatan dengan basa nitrogen seperti ini, dan basa nitrogennya akan berpasangan dengan nukleotida yang di seberangnya membentuk ikatan yang namanya ikatan hidrogen. Nah, kemudian di ujung ini, berarti ini gugus fosfatnya di sini. Seperti itu. Maka kemudian Oke, teman-teman perhatikan ini ya. Jadi ketika berpasangan seperti ini yang mau menunjukkan kenapa dia disebut 5 aksen, 3 aksen ya. Jadi kalau di sini ujungnya ini 5 aksen, berarti di bawah ujung satunya, di bagian bawah ini kan 3 aksen. Di seberangnya karena tadi dia sudah dibalik, maka di ujungnya kalau di sini 5 aksen berarti pasangan di sebelahnya ujungnya ini 3 aksen, lalu di bagian bawahnya yang 5 aksen ya. Itu ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya jadi seperti ini ya. Ini gula pentosa, kemudian berikatan dengan fosfat, kemudian di nomor 5, kemudian berikatan dengan gula pentosa lain di nomor 3, kemudian nanti nomor 5-nya akan berikatan dengan fosfat, kemudian fosfatnya akan berikatan dengan gula pentosa di nomor 3 yang lainnya, kemudian nanti di nomor 5-nya akan ada fosfat dan seterusnya. Nah, kemudian di sininya nanti ada masing-masing ada basa nitrogen, basa nitrogen, basa nitrogen, dan di seberangnya itu juga demikian, tapi posisinya harus terbalik seperti ini, sehingga nanti di sini ada basa nitrogen, di sini ada fosfat, dan basa nitrogen yang gula pentosa yang di sini dengan di sini ini akan berpasangan dan saling berikatan dan membentuk ikatannya namanya lah ikatan hidrogen ya. Jadi ini ikatan hidrogen. Jadi ikatan antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian di sini juga sama, kemudian nanti ini akan membentuk ikatan hidrogen lagi. Kemudian di sini ada fosfat, kemudian ada gula pentosa, kemudian di nomor satunya ada basa nitrogen satu dengan yang sebelahnya ini saling berpasangan dan berikatan melalui ikatan hidrogen. Ya, jadi oke, jadi ini ya teman-teman biar jadi nanti kalau ada gambar seperti ini biasanya pada soal itu tetap akan dikasih tahu mana yang 5 aksen, mana yang 3 aksen. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Berarti oh kalau dia di satu ujungnya 5 aksen berarti ujung lainnya di DNA yang rantai yang sama berarti ujung satunya 3 aksen. Lalu pasangannya di seberangnya kalau di sebelahnya 5 aksen berarti di seberangnya itu akan dimulai dengan 3 aksen ya. Lalu di ujung satunya 3 aksen. Jadi 5 3 5 3 atau 3 5 3 5 aksen ya. Jadi ikatannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, mari kita coba lihat lagi yang slide ya. Slide PPT-nya. Oke, ini ya. Ini tadi untuk
menerangkan lebih lanjut yang ini, kenapa ini ada 5 aksen dan ada 3 aksen seperti ini ya. Kalau di sini, di bagian seberangnya itu dia harus tersusun terbalik biar atom C nomor satunya itu bisa dalam posisi yang sama ya. Posisi yang sama sehingga nanti pasangan basa nitrogennya itu bisa bisa nyatu. Kalau dia nggak dibalik seperti ini, maka pasangan nitrogennya itu akan di tempat yang berseberangan ya, berseberangan dan nggak bisa akan menyatu sehingga pada bagian yang menjadi pasangannya itu dia harus terbalik sehingga itu yang disebut kenapa kalau dilihat rantainya ada 5 aksen, ada 3 aksen di ujungnya, lalu di seberangnya kalau ini sudah 5 berarti di sebelahnya itu 3 aksen dan di ujungnya itu 5 aksen. Selalu seperti itu. Lalu kita lihat, ini bagaimana sih DNA itu bereplikasi? Ingat ya, DNA itu bereplikasi yang menghubungkan DNA satu dengan DNA yang lain untuk bisa berpasangan itu adalah basa nitrogennya ya. Adalah basa nitrogennya. Bagaimana DNA bereplikasi? Ada 3 teori yang menunjukkan tentang replikasi DNA, yaitu teori konservatif, teori semi konservatif, dan juga teori dispersif. Walaupun nanti yang benar-benar menunjukkan bahwa oh replikasi DNA yang sesungguhnya ditemukan dan itu terjadi pada makhluk hidup itu yaitu yang semi konservatif ya. Sedangkan yang eh, konservatif dan juga dispertif itu tidak terjadi pada replikasi DNA makhluk hidup. Yang terjadi adalah yang semi konservatif. Eh, ini konservatif itu dari satu DNA yang induk ketika dia bereplikasi nanti hasilnya ada dua di mana yang satunya itu DNA yang baru lalu satunya itu DNA yang lama. Itu teori konservatif. Jadi dari DNA yang lama lalu ketika menghasilkan dua DNA yang baru dan dua DNA yang baru itu satu berasal dari yang lama, satu berasal dari yang baru. Itu konservatif. Sedangkan kalau yang semi konservatif ya. Jadi dalam tahapan replikasi DNA, ini saya gambarkan seperti ini ya. Digambarkan garis lurus aja ya. Misalnya ini rantai rantai DNA-nya ya. Ketika replikasi DNA, biasanya itu rantainya itu akan apa ya? Akan terbuka. Ada enzim yang berperan dalam replikasi DNA, ada enzim yang membantu membuka rantainya ini untuk apa? Untuk nanti masing-masing rantai DNA itu membuat duplikatnya. Ya, karena disebut replikasi, berarti dia membuat duplikasi dirinya ya, membuat salinan dirinya. Lalu ini membuat pasangannya, ini membuat pasangannya. Maka ini ada pasangan satu, lalu pasangan dua. Itu yang semi konservatif. Maka hasil hasil akhirnya adalah menghasilkan dua DNA yang terdiri dari kombinasi DNA yang lama dan DNA yang baru. Ya, itu semi konservatif. Kalau yang konservatif itu tadi tidak, dia berarti DNA hasil replikasinya satu DNA yang lama, satu DNA yang baru. Tapi yang semi konservatif, jadi pada tahapan ketika bereplikasi, kedua rantai DNA yang lama itu akan terbuka. Mereka akan terbuka dibantu oleh ada beberapa enzim, lalu akan menduplikasi dirinya, akan membuat salinan dirinya, membuat rantai baru, lalu hasil akhirnya adalah kombinasi, menghasilkan dua DNA yang merupakan kombinasi dari DNA yang lama dan DNA yang baru. Ini. Sedangkan yang dispertif ini dari DNA yang lama itu dia akan terpotong ya, terpotong-potong. Misalnya dia bagian ini terpotong, lalu bagian ini lagi dipotong, lalu ada bagian yang hilang ya. Ada bagian terpotong, ada bagian yang hilang. Jadi kayak dia kombinasinya lebih dari banyak sisi ya. Sehingga hasil akhirnya seperti dia kombinasi dari DNA yang lama dan DNA yang baru, tapi di setiap rantai, kalau kita lihat ya, di satu rantai ini ada kombinasi DNA lama dan DNA yang baru, tapi dia semacam rantainya pendek-pendek. Ada fragmen-fragmen yang
potongan-potongan DNA yang ukurannya pendek-pendek, lalu itu kombinasi antara DNA yang lama, DNA baru, DNA lama, DNA baru, DNA lama, DNA baru ya. Dari warnanya teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang dispertif itu dia uh, rantai yang disalin itu dari fragmen-fragmen yang terpotong-potong ya, kecil-kecil seperti ini. Yang warna pink ini yang baru ya, sedangkan yang biru ini yang lama. Lalu dari tiga teori ini, lalu ketika diamati pada pembelahan atau replikasi DNA makhluk hidup, yang terjadi adalah yang semi konservatif. Jadi DNA ketika bereplikasi nanti hasil akhirnya menghasilkan dua DNA yang baru yang terdiri dari kombinasi rantai DNA yang lama dan juga rantai DNA yang baru. Gitu ya. Oke, ini pasangan-pasangannya ya teman-teman. Jadi coba kalian perhatikan ya, adenin dia selalu berpasangan dengan timin. Adenin selalu dengan timin, sitosin selalu dengan guanin. Kalaupun di sini ada timin ya dia juga pasti akan berpasang dengan adenin. Itu pada DNA ya. Jadi ini gambaran ketika terjadi replikasi DNA yang semi konservatif. Jadi ketika akan terjadi replikasi, ini DNA yang lama ya. Rantai DNA yang lama itu oleh enzim yang terdapat pada DNA ini akan membuka rantainya, membuka pilinannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ada enzim juga yang lalu nanti datang lalu membawa basa-basa nitrogen lalu memasangkan dengan pasangannya. Ya, memasangkan dengan pasangannya, membawa basa-basa nitrogen yang tadi ya lalu memasangkan dengan pasangan pada rantai DNA yang sudah terbuka tadi. Lalu hasil akhirnya adalah ini menghasilkan dua rantai DNA atau menghasilkan dua DNA baru yang terdiri dari kombinasi antara DNA lama dan DNA baru. Itu ya. Lalu oke, ini untuk replikasi DNA ada istilah. Istilah ini memang harus kamu ketahui benar-benar ya. Ada yang disebut leading strand, lalu ada yang disebut lagging strand. Leading strand dan lagging strand itu apa sih? Ini. Kalau lagging strand itu seperti ini. Jadi ketika terjadi replikasi DNA, kalau pada lagging strand itu DNA duplikatnya itu akan tersusun potongan-potongan kecil. Jadi dia tidak berjalan tidak mulus ya, tidak mulus tapi dia kayak tersendat-sendat, terputus-putus. Ini ya, yang lagging strand. Jadi sintesis DNA terjadi melalui pembentukan utas-utas pendek. Jadi dia terputus-putus seperti ini. Ini yang bagian atas ini DNA yang lama ya. Ini DNA yang lama lalu di bawahnya ini DNA yang akan terbentuk ya. Jadi kalau dalam sekali replikasi DNA, jadi itu terjadi dua proses ini ya. Ada leading strand dan juga ada lagging strand. Kalau lagging strand itu dia akan membentuk duplikasi DNA-nya itu terputus-putus seperti ini, potongan-potongan. Sedangkan yang leading strand ini dia langsung akan membentuk replikasi pasangan DNA-nya ini terus-menerus secara kontinu tanpa terputus-putus. Jadi ada dua proses ketika terjadi replikasi DNA. Ada leading strand dan ada lagging strand. Ya, ini ya. Jadi coba teman-teman perhatikan ini. Selalu mereka itu nanti ketika membuat arah untuk membuat duplikatnya, arahnya selalu dari nomor 5 ke 3. Coba teman-teman perhatikan ini ya. Yang warna pink ini DNA yang lama. Ketika terjadi replikasi DNA, coba kalian perhatikan. Ini kan DNA yang lama ini ujungnya 3, sedangkan yang pasangannya ini ujungnya 5. Ketika rantai DNA yang lama ini dibuka oleh enzim, untuk apa? Agar nanti bisa membentuk salinan dirinya ya. Dia bergeraknya untuk membentuk salinan dirinya bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Coba perhatikan ini. Di sini karena 3, ujungnya 3, maka di sini dia akan membentuk dari 5 aksen menuju 3 aksen. Arahnya seperti itu. Arahnya seperti
seperti itu. 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan kalau lihat bagian yang bawah, ini kan ujungnya kan 5 aksen di sini. Berarti kan ujung satunya di sini kan 3 aksen. Maka rantai yang dibentuk selalu dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi dia arahnya ke sini. Jadi kalau mau dilihat, berarti ketika DNA itu bereplikasi, ketika sudah membuka, untuk membuat duplikasi dirinya, itu rantai yang satu dengan rantai yang lain itu akan berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena tadi ya, kalau lihat di penjelasan yang saya tunjukkan melalui YouTube tadi ya, video YouTube tadi, itu kan dia kan tersusun terbalik ya. DNA itu satu rantai, dia akan berpasang dengan rantai pasangannya yang lain, itu kan tersusun terbalik. Kalau satu ujungnya 5, satu ujungnya 3. Jadi ketika ini ujungnya 3, maka dia akan bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Kalau yang ini rantai bawahnya, ini ujungnya kan juga 3 di sini, berarti kan dia juga akan bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi sehingga membentuk duplikasi dirinya itu berlawanan antara rantai yang satu dan rantai yang lainnya. Rantai yang atas ini kan dia bergerak ke dalam sini ya. Kalau rantai yang bawah kan dia bergerak untuk membentuk salinannya, bergerak keluar. Karena apa? Tinggal kamu lihat di mana posisi 5 aksen dan 3 aksen. Karena arahnya selalu untuk membentuk salinan dirinya atau untuk menduplikasi DNA yang baru, dia membentuk dari 5 aksen ke 3 aksen. Oke, bentar. Sekarang waktunya tinggal berapa menit? Sekarang jam berapa? Oke, masih ada 14 menit. Saya tunjukkan lagi video YouTube yang tadi ya. Untuk menjelaskan tentang replikasi DNA. Silakan kamu cermati ya. Oke. Ikatan-ikatan yang ada di dalam DNA, sitosin, Oke, ini adenin, ya. sitosin, timin. Teman-teman, kalau beberapa soal itu biasa dikeluarkan seperti ini. Ini adalah pasangan basa nitrogen ya. Ini adalah basa nitrogen yang terdapat pada satu rantai DNA. Lalu ketika mau memasangkan ya, kamu tinggal pasangkan ya. Kalau timin kan selalu dengan adenin, berarti pasangannya di sini A. Ya, biasa urutan rantai nomor 5 aksen, 3 aksennya itu akan diberitahu ya, biasa tertulis. Jadi kalau kayak gini mencari duplikatnya apa sih atau rantai pasangannya, bagaimana pasangan basa nitrogennya ya. Tinggal kamu timin selalu dengan adenin, ini C berarti ini di G ya. Kalau mau dipasangkan berarti apa? Coba kamu sambil ini ya. Berarti ini pasangannya adalah A ya. Ini G, ini G, ini T, ini G, lalu ini A karena adenin selalu dengan timin, sitosin selalu dengan guanin. Kalau di sini guanin berarti ini pasangannya adalah sitosin ya. Ini C berarti ini G, ini G, ini Y, ini adenin pasangannya dengan timin, ini A, dan seterusnya sampai yang paling terakhir sitosin berarti pasangannya adalah guanin. Jadi selalu ingat ya, ATCG pasangannya selalu itu. ATCG ya. Guanin. Nah, biasanya kalian diminta tolong untuk kemudian menentukan pasangan rantai yang di sebelahnya. Maka kalau di sini ada timin, maka di sini pasti adalah adenin. Kalau sitosin, berarti guanin. Kalau sini nukleotida. Kita Kalau nukleotida lanjut itu ya. kan Saya mau tunjukkan yang uh, replikasi DNA ya. tentang model-model replikasi DNA. Ada 3 model untuk replikasi DNA. Yang pertama adalah semi konservatif. Nah, untuk semi konservatif ini DNA induknya atau DNA awal itu nanti dia akan terbagi menjadi 2 untaian ya. Ini untaian yang pertama dan ini untaian kedua. Kalau digabung nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti masing-masing dari untaian ini akan membentuk untaian baru. Kalau yang ini dia akan bentuknya seperti ini, sedangkan yang ini kebalikannya ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini yang semi konservatif ya. Ini yang lalu menunjukkan bahwa yang terjadi di dalam pembelahan sel yaitu yang semi konservatif, bukan yang konservatif ataupun yang dispertif ya.
Nah, ini konservatif yang ini. Lalu ini dispertif ini jadi kayak gini ya. Jadi ketika DNA yang induknya uh, ketika akan membuat duplikasi, dia akan terpotong-potong menjadi potongan-potongan kecil begini ya. Lalu ada bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini akan diisi oleh rantai DNA yang baru. Lalu hasil akhirnya akan seperti mana ini? Satunya lagi dari yang baru. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ya, ini Oke, adalah sekarang model teman-teman coba replikasi simak DNA, animasinya replikasi diperhatikan DNA. dulu baik-baik ya, karena nanti dari sini kalian akan paham tentang bagaimana teknis sesungguhnya untuk replikasi DNA. Ya, ini replikasi DNA melibatkan berbagai macam jenis protein ya dan enzim. Ini ada protein single strand binding protein, kemudian ada helikase yang akan membuka, ada primase yang akan kemudian sebagai inisiasi untuk terbentuknya rantai yang baru. Nah, seperti itu. Ya, ini prosesnya seperti ini. Jadi ada yang jalannya terus, kemudian ada yang ke arah sini. Nanti saya jelaskan kenapa modelnya seperti ini. Yang penting kalian tahu bahwa ada yang lurus, kemudian ada yang terpatah-patah, ada yang sini, kemudian diisi lagi seperti itu ya. Itu replikasi. My job is to make college easy because students have a lot on their Ya, sekarang kita spesifik lebih membahas tentang replikasi pada DNA. Replikasi pada DNA. Oke, teman-teman. Jadi ini ya nanti ada beberapa tahap replikasi DNA, ada yang nama inisiasi, elongasi, lalu nanti ada tahapan akhirnya ya. DNA itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah tahap inisiasi, yang kedua adalah tahap elongasi, yang ketiga atau yang terakhir adalah tahap terminasi. Kita mulai dari inisiasi terlebih dahulu. Inisiasi ini ada beberapa istilah yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu ya, supaya nanti pada saat saya lihatkan video atau animasinya itu akan jauh lebih mudah. Yang harus kalian hafalkan adalah di inisiasi ada istilah origin of replication. Kemudian kalian harus hafal enzim topoisomerase. Kalau ada seperti ini berarti enzim ya, jangan bingung. Kemudian ada enzim helikase. Kemudian terakhir yaitu protein pengikat rantai tunggal. Di beberapa buku disingkat jadi SSB atau Single Strand Binding Protein. Oke, kita mulai dulu di origin of replication. Origin of replication itu adalah area spesifik tempat awal terjadinya replikasi. Jadi pada saat kemudian DNA ini mau direplikasi, itu akan ada area spesifiknya tempat di mana replikasi akan dimulai. Nah, seperti ini. DNA replication begins at a specific point in the DNA molecule called the origin of replication site. Nah, ini dia origin of replication site. Nah, beberapa buku itu tidak memasukkan topoisomerase, tapi beberapa buku lainnya itu ada yang menyebutkan topoisomerase. Topoisomerase ini nanti dia akan berikatan dengan origin of replication site, di mana kemudian fungsinya adalah untuk sedikit merenggangkan pilihan dari DNA ini, sehingga nanti enzim helikase itu mampu untuk berikatan tepat di origin of replication site ini. Initially, the enzyme helicase unwinds and separates a portion of the DNA molecule, after which single-strand binding proteins react with and stabilize the separated single-stranded sections of the DNA molecule. Ya, jadi enzim helikase ini nanti dia fungsinya adalah untuk membuka pilihan DNA ya. Jadi pilihannya jadi terbuka seperti ini. Nah, supaya mencegah pilihan ini kembali terpilin lagi, maka kemudian ada protein pengikat rantai tunggal atau SSB tadi yang udah saya jelaskan ya, single strand binding protein. Itu dia akan berikatan dengan untayan DNA yang ada atau yang telah terbuka tadi. Fungsinya tadi supaya tidak kembali terpilin ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, seperti garpu, maka ini dikenal dengan istilah garpu replikasi. Ya, pada elongasi ada beberapa enzim yang harus kalian hafalkan. Yang pertama adalah enzim primase, yang nanti dia akan membentuk RNA primer. Kemudian ada enzim DNA polimerase, yang dia berfungsi nanti untuk membentuk rantai yang baru. Kita mulai saja, kita lihat animasinya.
Ya, ini adalah enzim primase yang kemudian menempel di origin of replication. Kemudian dia membentuk RNA primer seperti ini ya. Nah, kemudian setelah RNA primer terbentuk, maka kemudian ini adalah DNA polimerase. Dan dia nanti akan mengenali adanya RNA primer yang menandakan atau menginisiasi supaya DNA polimerase, dari kata poli banyak ya, merase itu membentuk ya, membentuk DNA yang baru. Nah, titik awalnya itu adalah adanya RNA primer tadi. Jadi begitu ada RNA primer, kemudian terindikasi oleh DNA polimerase, maka kemudian dibuatlah rantai yang telah terpisah ini tadi, masing-masing akan dibuat ini, dibuat kemari, ini juga demikian begitu ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini modelnya. Ya, ini DNA polimerase yang kemudian membentuk rantai baru. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, arah pembentukan untaian rantai baru itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Maksudnya seperti apa? Seperti ini contohnya tadi ya. Kalau yang biru ini merah, ini rantai yang biru, ini rantai yang merah. Di rantai yang biru ujungnya, ini anggaplah dia 3 aksen. Maka di ujung sananya pasti 5 aksen kan. Yang merah kebalikannya, kalau di sini 3 aksen, maka yang merah pasti 5 aksen, di ujungnya 3 aksen. Kita ambil yang biru dulu. Kalau yang biru 3 aksen di sini, ini 3 aksen, di ujung sonanya 5 aksen. Maka nanti yang terbarunya itu kan pasti lawannya dari 3 aksen kan. Berarti di sini adalah nanti 5 aksen dan di ujung sonanya 3 aksen. Jadi yang baru itu sama dengan yang lama tapi yang merahnya ya, bukan yang biru. Nah, nanti pada saat kemudian DNA polimerase ini akan membentuk rantai baru, maka dia akan berjalannya dari 5 aksen ke 3 aksen. Dan kita lihat di sini kan tadi udah kita bilang yang baru ini akan 5 aksennya di sini, 3 aksennya di ujung sana. Maka nanti begitu dia nempel DNA polimerase, maka dia akan langsung membuat rantai baru tanpa ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena seperti kita ketahui bahwa arah pembentukan untai rantai baru itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Gitu. Nah, ini contoh lagi nih ya, contoh lagi. Misalnya ada 2 rantai. Ini rantai yang 3 aksen, 5 aksen, yang ini 5 aksen, 3 aksen. Nah, nanti DNA helikas. Jadi ini ya, teman-teman, jadi seperti yang dijelaskan di sini. Jadi membentuk rantai DNA yang baru pada tahapan replikasi, dia membentuknya selalu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kalau teman-teman lihat garis ini ya, perhatikan aja yang bagian bawah. Di sini kan ada 3 aksen, ada 5 aksen. Berarti dia akan arah pembentukannya kan dari, kalau di sini 3 aksen berarti rantai baru yang akan dibentuk itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi dia bergerak dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan yang bagian yang gambar yang bawah ya. Ini tidak ada pointernya ya, yang mudah-mudahan kursornya kelihatan. Jadi ini ya, jadi rantai yang baru akan terbentuk itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan rantai di sebelahnya, ini kan dari 3 aksen ke 5 aksen. Maka pembentukannya dia dari kanan ke kiri ya. Pembentukannya dia dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Ingat bahwa ketika membentuk rantai yang baru, dia itu selalu membentuk dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi selalu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi kalau tadi video yang ditunjukkan ini di sebelumnya, ini kan di bagian sini, ini kan nanti di bagian atas ini akan terbentuk rantai yang baru sebagai duplikat di bagian rantai DNA yang biru, sedangkan yang di merah ini juga, di yang berwarna merah ini juga akan terbentuk rantai yang baru juga. Dan biasa proses pembentukannya antara rantai yang lama, kedua rantai yang lama, nanti rantai yang baru terbentuk itu dia berlawanan. Karena apa ya, selalu harus dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi 5 aksen ke 3 aksen kenapa berlawanan? Karena ini ya tadi ya, gambar yang ini mau menunjukkan. Jadi dia kan posisinya rantai yang lama kan selalu kayak gini ya. Kalau salah satu ujungnya 3 aksen, berarti seberangnya 5 aksen, dan di ujung yang lainnya 5 aksen, di seberangnya 3 aksen. Sehingga kalau terbentuk rantai yang baru, dia selalu dari 5 ke 3. Selalu dari 5 ke 3 ya. Berarti 5 ke 3 itu bagaimana ya? Kalau kamu lihat di sini dia dari 3 ke 5, berarti pasangannya itu yang kebalikannya. Kalau di sini 3 berarti rantai yang terbaru terbentuk itu di sini di ujung satunya berarti dia akan dari 5 ke 3. Maka yang di bawah ini dia dari kiri ke kanan, sedangkan yang rantai awal paling yang bawah ini nanti terbentuknya dari kanan ke kiri seperti ini.
dan Coba 3 kita lihat aksen. apa yang Nah, jelas. yang di Nah, ini bawahnya ya. di mana Jadi dia atau continue nggak terputus-putus. Nah, seperti ini ya. nah, Nah, ini ya. seperti itu. Jadi terbentuk terus sampai di ujung dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, karena nggak ada masalah lancar continue, maka ini dikenal dengan istilah leading strand. Berbeda halnya dengan rantai yang di bawahnya, di mana dia 5 aksen, kemudian ke arah sananya 3 aksen. Ini kan dia nanti akan membentuknya 3 aksen, ya kan? Oke, teman-teman. Ini sudah jam 8.30 ya. Intinya itu ya, teman-teman. Jadi ketika dia membentuk replikasi DNA, arah pembentukannya selalu dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Selalu 5 aksen ke 3 aksen, lalu karena nanti dia terbentuknya berlawanan, ada yang continue tanpa terputus-putus, lalu ada juga yang ternyata dia membentuk rantai duplikat yang baru, dia terputus-putus, lalu ada istilah leading strand dan lagging strand tadi ya. Ya, bagian yang perlu teman-teman cermati dari PPT yang saya bagikan itu adalah enzim-enzim apa saja yang terlibat ya. Tadi di situ sudah disebutkan, lalu tahapan replikasi DNA, ada apa? Ada bagian awal tadi ya, bagian awal, lalu ada elongasi, lalu nanti bagian terakhir itu ketika terbentuk ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan ini ya. Ini di sini ada enzim-enzimnya. Lalu ya ini sebenarnya belum membahas tentang replikasi DNA ya pada ini slide ini ya. Hanya membedakan RNA dan DNA. Nanti link YouTube tadi akan saya sertakan juga di classroom kalian biar teman-teman itu bisa bisa membaca ya. Ada waktu luang silakan kamu menonton dan menyimak penjelasannya karena itu cukup detail dari YouTube itu. Oke, sorry ini udah lebih 1 menit ya, 8.31. Saya kira itu cukup pertemuan kita hari ini teman-teman. Silakan kamu bisa meninggalkan Meet, lalu seperti biasa di Classroom tuliskan momen ahamu hari ini apa ya? Apa yang dari kerumitan tadi, apa yang masih bisa kamu tangkap dari penjelasan materi hari ini? Tuliskan di forum Classroom ya. Selamat pagi, terima kasih teman-teman.